Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat. Saya dari Dede Gaumas semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah adalah film drama tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film Sang Pencerah sendiri mengisahkan tentang tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Lukman sebagai Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan sebagai Ahmad Dahlan muda, dan Zaskia sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Bisa diambil dalam hal positif bahwa film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran masa kini tentang toleransi, bekerja sama dengan yang berbeda keyakinan, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak diketahui publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, lelaki tegas itu sebagai seorang pembaharu Islam di Indonesia. Ia mengenalkan wajah Islam sebagai Islam yang modern, terbuka, dan rasional. Baiklah, lanjut saja kita ke inti cerita dalam film Sang Pencerah. Jadi, di film Sang Pencerah ada seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik, dan bid'ah. Dengan sebuah kompas, dia menunjuk ke arah kiblat Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat, ternyata bukan menghadap ke Ka'bah Mekah, melainkan kompas itu ke arah Afrika. Usul itu kontan membuat para kiai termasuk penghulu Masjid Agung Kauman merendang. Ahmad Dahlan, si anak muda yang 5 tahun menimba ilmu di kota Mekah, dianggap membangkang aturan yang sudah berjalan selama berabad-abad lampau. Walaupun usul dari Kiai Ahmad mengenai perubahan arah kiblat ditolak, melalui syuraunya Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat, menghasut, merusak kewibawaan keraton dan masjid besar. Bukan hanya perubahan arah kiblat yang membuat para kiai naik darah. Langgar kidul di tempat Ahmad Dahlan tinggal dan tempat dia sholat berjamaah dan mengaji bahkan hancur sampai diamuk massa lantaran dianggap menyebarkan agama Islam sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi, seperti seolah-olah sekolah modern Belanda, serta mengajarkan agama Islam di sekolah para bangsawan di Jetis, Yogyakarta. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tetapi tuduhan itu tidak membuat Ahmad Dahlan surut. Dengan ditemani istri tercinta dan 5 murid setianya, Ahmad Dahlan membentuk suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga amanat yang dapat dari film Sang Pencerah adalah mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran dengan cara berpikir logis, kreatif, maju, dan terbuka. Sikap tabah dalam menjalani hidup dan pantang menyerah Ahmad Dahlan untuk menegakkan kebenaran. Meskipun banyak rintangan wajib kita tiru, Ahmad Dahlan juga mengajarkan kita untuk bersikap saling menghargai, menyayangi, mengasihi, dan toleransi kepada orang lain. Saling berbagi ilmu tanpa pamrih. Ahmad Dahlan menjadi sosok yang baik yang bisa ditiru oleh kita semua sebagai generasi muda dan generasi milenial. Terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.